tetap harus senantiasa diusut. Terangkum di dalam laporan di GTK atau PPTK, kita berdiskusi dengan Bapak HR Ahmadi, Sri Urtami, Samsuri Kasdan, dan Sri Pagil Resih. Tertuang tentang MOU di sana bahwa saya melakukan penolakan terhadap perceraian. Bukan artinya saya menolak itu secara paten tiba, tetapi ada prasyarat-prasyarat yang harus terpenuhi jika perceraian itu dilanjutkan. Jika dilanjutkan maka saya akan mendenda. Tertuang dalam laporan polisi Lidik 3 Tipikor atas penyerobotan alas hak insentif tunjangan suami, hak kemahalan, hak makan, dan hak budgeter lainnya, mengingat menimbang bahwa waktu berperkara saudara yang bersangkutan kabur dari rumah hingga dengan saat ini korban atau suaminya tidak bekerja dan tidak berdaya, ya miskin, sakit-sakitan, depresi, dirawat di beberapa rumah sakit, di Budi Agung, di RSJ Semarang, dan di Mitra Bangsa. Bahwa saudara Muhammad Sutopo pernah sekali tempo menjanjikan akan membantu menagihkan hak itu kepada saudara Indah Wahyu Widiawati, namun sampai dengan hari ini, saat ini, belum ditunaikan dan pernah dikoordinasikan di inspektorat, namun hal itu tidak menyentuh ke akar permasalahan karena dikecoh. Sangkaan bahwa saudara Indah Widiawati ini menggelapkan beberapa sertifikat tanah milik keluarga atas nama Astuti dan sebagainya, dan C, bukan berarti menggelapkan itu digelapkan barangnya, tetapi sudah ada MOU-nya. Jadi penipuan kepada saudara Astuti, ibu saya, Mas Berlian, ibu saya digadekan di bank dan tidak ditebus atau tidak dikembalikan. Selanjutnya menipu gadai taspen ibu saya selama 2 kali 10 tahun di PTPN Pati Kota dengan tipu daya yang sama, dan hingga sampai saat ini taspen PNS istri saya dan Ibu Asih Astuti belum juga dikembalikan atau terbayarkan. Yang bersangkutan juga diduga banyak melakukan penipuan lainnya, banyak melakukan utang-utang di bank, ya BKK, kelompok arisan, atau perorangan lainnya yang kita belum ketahui ya semuanya. Jadi ya diperkirakan mendapatkan dana talangan sekira 470 juta, lalu sengaja merancang kabur dari rumah dengan dibackingi oknum polisi, dibantu pelariannya oleh oknum polisi tersebut, dan sudah dipropamkan oleh Polres Pati. Dan tentunya saya tidak akan melanjutkan lagi hal ini, asalkan oknum polisi itu tidak juga memperkarakan saya. Selanjutnya untuk pertimbangan sanksi disiplin dan etika serta waskat jabatan, sebab di dalam kasus overspell tentunya harus dua pihak yang ditersangkakan, tidak satu saja. Saudara IWW juga diduga merekayasa atau melakukan permufakatan jahat atau settingan kriminalisasi seolah-olah ada terjadi KDRT. Ya, KDRT itu bisa jadi adalah faide, padahal KDRT itu settingannya sendiri atau faide yang pada intinya menekan, menipu daya, memeras suaminya untuk mengeluarkan sejumlah uang tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menuruti semua keinginan gaya sosialita yang dilakukannya. Bahwa kita sampaikan penting sekali bahwa semua keterangan ini sudah terangkum dalam laporan kepolisian, terperinci dari mulai Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Tambaromo. Di Lidik 1 Bapak Mujahid, ya, di Lidik 2 Bapak Slamet Haryono, dan di Tipikor, ya, dan di Lidik 1 tentunya kita meminta para pihak untuk berkomunikasi dengan Polres. Selanjutnya bahwa terlapor pelaku 277 KUHP, ya, menggantung status orang, yaitu status saya, karena adanya unsur penguasaan dan penggelapan surat, akta, talon, kwitansi, penerimaan hak dan hak negara yang ditangani oleh Bribka Arif Sirgar. Waktu itu dia bertanya, yang digelapkan siapa? Tentu yang digelapkan adalah saya, karena dia tidak mengakui adanya saya sebagai suami atau mantan suami. Maka dalam hal ini mohon agar seluruh keterangan saya dapat dihimpun, dapat disampaikan kepada atasannya, dan dijadikan dasar untuk menjerat saudara IWW untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka.
Juga terlapor pemalsuan SK PNS, yaitu pemalsuan SK bodong yang disampaikan kepada kami karena kita sudah meminta sejumlah uang, dengan alasan penempatan dan uang diterima sebesar sekira 110 juta dan 35 juta. Dan kasus ini juga saya laporkan kepada Polsek Pinong, sudah dilimpahkan di Lidik 2. Terbaru IWW ini diduga ada skandal mesum atau perselingkuhan dengan atasannya, kepala sekolah atas nama Jaryo dan Aryo Singgih. Silakan nanti diteliti, dan bukti-bukti chat mengancam akan menggerebek jika mendekati IWW dan sebagainya, mengancam akan gelut dan melalui HP, semua di silent, dan hubungan skandal perselingkuhan itu tercatat selama 12 tahun belakangan berjalan. Adapun soal perkembangan lainnya yang perlu saya sampaikan di dalam pembuktian, jika memang kasus ini terbukti, pada atasannya dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terantip, ya, untuk Kesbang Linmas, Kesbang Pol, Pak Korwil untuk pertimbangan kelayaan jabatan, kelayaan status PNS, dan laporan-laporan lanjutan. Bahwa ada unsur-unsur penyerobotan yang tidak mau berbagi, hal itu tentunya melanggar norma PNS atau aturan, mengingat secara mutatis mutandis dalam hukum acara perdata maupun pidana tidak mengenal perceraian. Dalam hal hukum perkawinan, bahwa perceraian PNS tidak melepaskan ikatan-ikatan tertentu di dalam administratif yang mengikat untuk dapat menyelesaikan secara aturan kenegaraan, yaitu PPNS. Jika secara birokratis hal itu sudah benar, namun ada rehabilitasi dan keterangan lainnya termasuk terutang alas hak yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka ketentuan-ketentuan perundangan tetap berlaku, yaitu gonogini. Hak substantif itu adalah satu, ya, hak substansialnya ini substansif, ya, intinya saya satu, inisiatif tunjangan suami sah harusnya disampaikan selama 7 tahun berjalan. 2, hak makan, karena kita juga membutuhkan makan. Yang ketiga adalah hak kesehatan, BPJS kesehatan. Yang keempat adalah restitusi atau denda atas pengabaian yang berlarut. 5, hak honor, kemahalan, ya, keterangan Sukawati. Hak hilangnya bekerja karena surat-surat yang digelapkan oleh saudara IWW. Ini termasuk bullying. Maka terlapor di Polsek Gabus atas kasus melarikan diri dengan oknum polisi ini sudah ditangani sendiri, sudah sampaikan ke atas. Terlapor atas penipuan atas kedok SK bodong PNS yang minta uang 110 juta dan penempatan 35 juta. Demikian paparan ini kami sampaikan atas keterangan ini sebagai bahan kajian, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penekanan kasus ini dan penanganan perilaku oknum PNS yang meresahkan dan bermasalah secara hukum dan secara administrasi, dengan harapan negara hadir sebagai pelayan masyarakat, kepolisian hadir untuk melindungi masyarakat dan menetapkan siapapun yang bersalah. Kami menyampaikan hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai masyarakat, sebagai bentuk konsistensi dan ketegasan kami untuk menjadi tolak ukur di dalam hal pelayanan publik. Tentunya kinerja kepolisian, kinerja pemerintahan sinergis di dalam rangka penyelidikan kasus dan pembinaan disiplin PNS, maka mohon adanya tindakan-tindakan lanjutan yang dapat diperlukan. Demikian apa yang kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari para pihak, terutama dari kepolisian. Kami sampaikan terima kasih. Saya Solikul Hadi SAG SPD, Desa Karangonang, Kecamatan Pinong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.